Oke guys, jadi video kali ini kita akan belajar mengenai apa itu Scratch ya. Jadi bagi kalian yang ingin belajar tentang Scratch, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena saya akan buat playlistnya ya. Nah, untuk sebelum kita masuk lebih jauh tentang Scratch, kita kenal dulu nih apa itu Scratch ya. Kita bisa cari dulu searching di Google biar kita tahu lebih jelasnya ya. Scratch. Nah, di sini udah ada nih Scratch. Nah, bisa dilihat nih. Scratch adalah sebuah bahasa pemrograman visual ya. Jadi Scratch ini adalah sebuah tool ya. Sebuah bahasa program yang dibuat dalam bentuk visual ya. Untuk apa? Untuk pemula yang mau belajar ya. Khususnya sih sebenarnya untuk anak-anak. Nah, kenapa Scratch ini cocok untuk anak-anak? Karena pemrogramannya itu berbasis visual. Jadi seperti gambar, blok-blok itu seperti istilahnya kita bilang Lego yang disusun-susun, jadilah sebuah robot, jadilah sebuah mobil, jadilah sesuatu yang bisa kita gunakan. Nah, itulah Scratch. Nah, apa sih fungsi Scratch? Nah, fungsinya banyak, nanti kita lihat ya. Nah, bedanya apa dengan bahasa pemrograman yang lain? Ya, bedanya karena ini visual. Kalau bahasa pemrograman yang lain belum cocok lah dipakai untuk anak-anak karena harus banyak apa namanya, istilah-istilah yang harus dipelajari ya. Nah, ini salah satu contohnya seperti bahasa PHP. Nah, ini kalau diajarin ke anak-anak agak sulit ya, agak susah karena harus mengerti bahasa Inggris dan lain sebagainya, harus mengerti istilah-istilah, konsep-konsep ya, dan lainnya. Oke, kita skip aja, kita masuk ke Scratch ya. Nah, ini Scratch-nya ini. Di sini ada scratch.meet.edu. Nah, ini kita bisa klik ya, kita akan lihat ya apa sih isinya nih. Nah, di sini kita bisa lihat nih tentang Scratch. Kita klik ya, kita baca sedikit lah. Nah, dengan Scratch kamu dapat memprogram sendiri cerita-cerita interaktif. Nah, jadi kita bisa buat nih program-program sederhana untuk membuat cerita-cerita interaktif seperti buku dongeng dan lain sebagainya, buku cerita. Nah, kalau buku cerita yang kita baca, yang anak-anak biasa baca itu kan gambar yang tidak bergerak ya. Nah, dengan Scratch ini kita bisa buat gambarnya bergerak seperti animasi, bahkan bisa berinteraksi dengan kita sendiri ya. Yang kedua, kita bisa buat permainan atau game, kita bisa buat lagi animasi ya. Jadi bisa membuat banyak hal. Nah, Scratch ini membantu orang-orang muda, membantu anak-anak untuk berpikir secara kreatif. Nah, apa sih yang bisa digunakan Scratch? Manfaatnya apa? Manfaatnya bisa membantu anak-anak untuk berpikir, yang pertama kreatif, yang kedua sistematis ya, terstruktur ya. Yang berikutnya itu anak-anak bisa belajar yang namanya algoritma ya, bagaimana berpikir secara terstruktur, logika ya. Jika terjadi A, maka apa yang harus dilakukan. Nah, itu dikenal juga dengan problem solving atau menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah dengan bahasa pemrograman atau Scratch ini. Nah, jadi sangat sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak ya. Nah, ini kita bisa lihat nih informasi bagi orang tua. Nah, Scratch is a programming language. Jadi adalah sebuah bahasa pemrograman dan sebuah komunitas online di mana anak-anak bisa memprogram dan berbagi ya, media interaktif ya, seperti ini, cerita-cerita, game, animasi ya. Jadi sama sih. Nah, mereka
belajar ini berpikir secara kreatif, bekerja dalam tim ya, kolaborasi dan lain sebagainya. Oke, kita lihat apa lagi nih yang ada di sini. Informasi bagi pendidik. Nah, murid-murid Anda bisa menggunakan Scratch untuk membuat cerita interaktif, animasi, dan permainan mereka sendiri dengan kode ya. Jadi ini juga mengasah kreativitas anak-anak sebenarnya ya. Misalnya, oh saya ingin buat game seperti ini, bisa nggak pakai Scratch? Nah, kalau itu memungkinkan untuk bisa, maka dia bisa membuat game yang dia mau. Nah, dalam prosesnya mereka belajar untuk berpikir secara kreatif, nah, secara sistematis, bekerja kolaboratif. Nah, pendidik-pendidik sekarang mengintegrasikan Scratch ke dalam berbagai bidang studi dan kelompok usia yang berbeda. Ya, jadi ini sebenarnya sangat baik sekali untuk anak-anak belajar ya. Manfaatnya sangat banyak. Nah, kita bisa mulai menggunakan Scratch. Jadi ada dua jenis Scratch di sini ya, berbasis web ya. Kita bisa langsung menggunakannya dalam web ini, dan kita bisa menggunakannya di desktop tanpa menggunakan browser seperti Google Chrome atau menggunakan fasilitas internet, nggak perlu ya. Tapi di video kali ini kita akan pakai yang di web saja. Klik mulai membuat ya. Nah, kita tunggu sebentar ya, karena internetnya ya begitulah. Nah, ini sudah muncul ya, kita close ini aja. Nah, ini tampilan Scratch-nya. Nanti akan dijelasin lebih rinci ya di video-video berikutnya ya. Tadi dijelaskan bahwa bahasa Scratch merupakan bahasa pemrograman visual. Yang dimaksud visual itu seperti apa ini? Nah, ini adalah bahasa pemrograman yang dibentuk dalam visual. Kalau tidak visual harusnya seperti ini. Nah, tapi karena ini visual, sudah dibuat menjadi sebuah blok atau gambar-gambar, sehingga membuat anak-anak lebih suka ya. Jadi sebenarnya anak-anak itu lebih suka sesuatu yang berwarna, bergambar, daripada hanya textbook aja ya. Oke, jadi ini bahasa pemrograman berbasis visual. Contoh sederhananya seperti ini. Saya ingin menggerakkan kucing ini untuk maju. Saya menggunakan apa? Saya menggunakan ini, blok program. Jadi blok ini adalah untuk move atau memindahkan kucing ini 10 langkah ke depan. Saya klik, dia akan jalan. Dia akan jalan ya. Saya ingin mundur dia. Nah, saya bisa merangkai dia juga dengan ini. Ketika dia mundur, dia berputar. Nah, ketika dia mundur, dia berputar, dia mundur, dia putar, dia mundur, dia putar, terus. Nah, ya bisa dilihat ya. Nah, oke. Jadi dengan Scratch ini kita bisa membuat objek-objek yang ada di layar sebelah kanan ini, ya, area kerja sebelah kanan ini bisa bergerak. Nah, itulah kenapa di yang tadi kita baca itu bahwa bisa melatih anak-anak untuk kreatif ya, memecahkan masalah, problem solving ya, dengan menggunakan blok-blok program ini. Oke. Nah, jadi video kali ini pengenalan Scratch berbasis web ya, sampai di sini. Tunggu video selanjutnya, kita akan pakai Scratch dan kita akan install Scratch yang berbasis desktop. Oke. Sampai di sini saja, tetap semangat belajar. Sampai jumpa.